Sahabat, jumpa lagi bersama saya Pendeta Santiani Manurung dalam program Info dan Opini. Saya hendak sampaikan kepada Anda tulisan dari Pendeta Dr. Albertus Pati dengan judul Kemelut KPK dan Riuhnya PGI yang diambil dari selisip.com. Masih ingat kasus KPK versus kepolisian yang dikenal sebagai cicak versus buaya? Komisi Pemberantasan Korupsi yang disingkat KPK dianggap cicak melawan institusi kepolisian yang dijuluki buaya. Cicak pasti kalah. Tetapi hal tak terduga muncul. Publik yang memiliki harapan besar pada KPK mendukungnya. Institusi kepolisian pun mundur. Memang dulu KPK seperti selebriti, populer dan selalu dipuja. Tetapi itu dulu. Kini kepercayaan publik terhadap KPK menurun drastis. 5 lembaga survei, Alfara Research Center, Indobarometer, Carta Politika, Lembaga Survei Indonesia, dan Litbang Kompas mengkonfirmasi hal itu. Prestasi KPK memang anjlok menurut Indeks Persepsi Korupsi pada 2020. Posisi Indonesia jeblok di ranking 102 dari 180 negara. Padahal di tahun 2019 Indonesia nangkring di urutan 85. Maklum banyak kasus mega proyek didiamkan. Kasus Bank Senturi, Jiwasraya Asabri, Pelindo II, dan Hambalang misalnya, kalaupun tersentuh, tidak semua pelakunya dibekuk. Jadi meski berhasil menangkap ratusan koruptor, KPK dianggap tebang pilih. Mengapa KPK loyo dan prestasinya menukik drastis? Jawabnya ini. Menurut Indonesia Corruption Watch dan Transparansi Internasional Indonesia, merosotnya prestasi KPK sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang dikenal sebagai revisi Undang-Undang KPK. Revisi ini telah mengubah arah politik hukum anti korupsi. Alih-alih menguatkan, revisi Undang-Undang KPK itu telah mereduksi berbagai kewenangan KPK. KPK pun bukan lagi lembaga super body. Independensinya dikebiri. Padahal masih menurut ICW dan TII, independensi KPK adalah fondasi utama kerja KPK. Ada isu kekuatan oligarki dan pengusaha hitam di balik inisiatif Undang-Undang Revisi KPK ini. Muncullah resistensi dari banyak pihak, termasuk dari internal KPK, karena ada anggapan ini upaya pelemahan KPK. Tentu saja anggapan ini belum terbukti. Penurunan prestasi KPK pada tahun 2020 misalnya, karena pengaruh langsung dari revisi Undang-Undang KPK atau efek dari resistensi internal terhadap revisi Undang-Undang KPK, belum jelas. Sebenarnya pemerintah dan DPR yang menginisiasi Undang-Undang Revisi KPK. Mereka menepis isu adanya pengusaha hitam di balik revisi Undang-Undang KPK ini. Bagi mereka tujuan Undang-Undang Revisi KPK ini karena KPK terlalu independen. Dan ini sangat berbahaya karena bisa berjalan tanpa kontrol. KPK itu bukan malaikat. Situasi uncontrollable adalah superpower yang berpotensi disalahgunakan demi kepentingan politik oknum KPK atau politisi lainnya. KPK harus diawasi. KPK harus diberlakukan sama dengan lembaga pemerintah lainnya. Pegawai KPK harus menjadi ASN. Menariknya, inisiatif ini dibarengi dengan munculnya isu bahwa pegawai KPK telah disetir oleh politisi-politisi tertentu. Ada juga isu lain yang menyentuh ranah ideologi dan agama. Isunya, pegawai KPK sudah terpapar virus kadrun. Ideologinya tidak Pancasilais. Efeknya, KPK tebang pilih. Berbagai kasus korupsi misalnya di pemerintahan DKI diabaikan saja. Isu ini butuh verifikasi. Secara moral, kedua posisi tersebut ada benarnya. KPK yang terlalu independen tanpa pengawasan bisa terjebak pada penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya, KPK yang diawasi alias tidak independen bisa mandul. Kita memang hidup dalam fragmentasi moral di mana kebenaran itu relatif, tergantung sudut pandang pendukungnya. Keduanya benar. Persoalannya, berbagai isu yang berkembang membuat persoalan KPK menjadi zigzag.
Dari relativisme moral berubah menjadi persoalan manajemen, lalu soal ideologi dan berujung pada soal agama. Celakanya, setiap konflik bernuansa agama membuat orang menjadi emosional. Terjadilah polarisasi di dalam masyarakat, termasuk di tubuh warga gereja. Kedua pihak sama-sama membela yang benar. Dari sini muncullah fenomena motivated reasoning, yaitu kecenderungan orang melakukan pembenaran secara rasional untuk mendukung keyakinannya. Orang cenderung menutup diri terhadap informasi yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Mereka tidak butuh verifikasi data karena yang dipentingkan adalah interpretasinya terhadap persoalan itu. Aspek emosional ini terlihat nyata saat orang merespons kegagalan 75 pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan atau disingkat TWK bagi pendukung independensi KPK. Kegagalan 75 pegawai itu adalah bukti adanya upaya sistematis dan strategis untuk pelemahan KPK. Sebaliknya, pendukung undang-undang revisi KPK punya pendapat berbeda. Bagi mereka, kegagalan 75 pegawai KPK dalam tes TWK adalah hal biasa. Orang lain pun pernah gagal, tak ada yang ribut. Sebagian lain menganggap kegagalan itu adalah bukti nyata ada pegawai kadrun yang sudah luntur kesetiaannya pada ideologi Pancasila. Sayangnya polarisasi seperti ini tidak memberikan kontribusi bagi perbaikan KPK. Sebaliknya ia justru menghambat pemberantasan korupsi. Hal inilah yang diharapkan para koruptor gila itu. Nampaknya polarisasi yang menajam dan emosional itu tidak dicermati. MPH-PGI tidak cukup hati-hati saat merespons persoalan KPK. Efeknya sikap MPH-PGI menjadi sasaran kecaman. Lalu apa yang bisa dikatakan tentang ini? Ada beberapa hal. Pertama, secara moral sikap MPH-PGI benar. Tidak ada yang salah. Mengkhawatirkan pelemahan KPK itu bagus. Sayangnya pelemahan KPK itu adalah isu yang belum terbukti. Sejarahlah yang nanti membuktikannya. Kedua, setelah menerima informasi dari salah satu pihak, seharusnya dilakukan verifikasi data. Ketergesaan itu membahayakan. Kita hidup pada zaman di mana kebenaran harus ditunjang oleh data akurat. Ketiga, soal komunikasi. Sebaiknya suara kenabian dilakukan dengan bahasa yang positif dan rendah hati. Kita semua punya blind spot. Ada kelemahan yang mungkin terabaikan. Keempat, dalam era ganasnya media sosial plus relativisme moral, dunia ini tidak membutuhkan Amos atau Yohanes yang doyan berteriak keras. Suara kenabian jauh lebih efektif dan efisien saat disampaikan dengan berbisik melalui berbagai jaringan PGI yang sangat luas. Terakhir, semoga kita semua belajar untuk menyampaikan ide dan gagasan dengan lembut, santun, dan rasional. Sahabat, demikian tulisan Pendeta Dr. Albertus Pati di selisip.com. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Sahabat, jika berkenan, Anda bisa membagikan tayangan ini dan mengklik tulisan subscribe dan menekan simbol lonceng untuk mendapatkan tayangan terkini dari channel YKB GKI TV. Terima kasih dan sampai jumpa.